Selamat pagi semua anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ba- Bagaimana kabarnya? Sehat semua kah? Sehat Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah pada mandi semua? Sudah, Sudah, Bu. 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 Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Ya, Bu. bagus. Ya, itulah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran itu sebaiknya kita mandi dulu supaya segar dan kita jangan lupa untuk sarapan agar kita kuat untuk belajar. Baik, anak-anak, saya perhatikan di sini udah bergabung semua ya? Apa masih ada yang di luar? Sudah Bu. Oh, Herawani, Herawani ada? Ada Bu. Oh, si Eva? Ada, Bu. Oh, hadir. Oke, baik. Makasih anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya atau ibu mau yang memimpin kita doa, Tulus. Silakan Tulus. Hai kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih nak ya, nak Tulus. Supaya kita semangat, karena ibu perhatikan tadi kurang semangat, mari dulu kita bernyanyi Garuda Pancasila. Langsung saja ya ibu yang pimpin. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik. Terima kasih semuanya anak-anak ibu yang baik. Ya, sekarang kita belajar hari ini dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Dengan tujuan pembelajaran hari ini 1. Melalui pengamatan video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, melalui tayangan PowerPoint dan membaca buku teks, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Ketiga, melalui pengamatan gambar, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia. Keempat, melalui pengamatan video pembelajaran dan membaca buku tema, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini ya anak-anak ya. Ya. Tempo hari ibu sudah membagikan buku paket atau buku siswa kepada anak-anak kami. Ya, sudah didapat semua anak-anak ibu? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah. Silakan dibuka bukunya anak-anak ibu. Sudah, Ya. Bu. Sudah, Bu. Baik.
Di dalam buku pelajaran kita, situ ada tertera Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Ya. Yang selanjutnya ini, Ibu ingin yang membacakannya dulu Dita, anak Ibu yang cantik. Ya, Bu. Saya, Bu. Iya. Membacakan yang Pancasila itu kan, Bu? Iya, di bawahnya anakku. Nggak nampak, Bu. Nampak anakku? Yang rumah kita, Iya, Bu. betul sekali Oke, anakku. Bu. Baru terlihat ya, Bu. Iya. Rumah kita adalah Indonesia. Aku, kamu, dan kita berada di rumah yang sama memiliki pondasi yang kuat, yaitu Pancasila. Negara Indonesia tidaklah berlebihan jika diumpamakan sebuah rumah atau bangunan. Alasannya, kalau dasar atau pondasi rumah kita tidak kuat, maka kita bisa roboh dan bercerai-berai. Iya, betul sekali. Bagus membacanya anak Ibu yang baik ya. Ya, Baik. Bu. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita, negara Indonesia. Tentu, kalau kita berdiri di negara Indonesia ini bukan hanya satu orang, tetapi berdiri dalam suatu negara dengan jumlah jiwa yang begitu banyak. Jadi sebagai dasar atau pondasi negara kita itu adalah Pancasila. Diingat itu ya anak-anak Ibu ya. Ya. Kita bisa berdiri kokoh kalau kita selalu mengamalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini Ibu sudah menyediakan sebuah video. Mari kita amati bersama dan disimak bersama-sama ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3.
menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Ya, jadi itu tadi video yang telah kita saksikan bersama-sama ya anak-anak ibu. Jadi kita tahu bahwa dasar negara kita tadi itu adalah Pancasila. Baik, setelah kita mengamati video tadi, di sini ada ibu buat sebuah contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai sila Pancasila. Ya, di sini kita akan melakukan tanya jawab berdasarkan video tadi. Ya. Di sini ada perilaku atau sikap dan kolom kanannya itu adalah sila. Ya. Seperti ini ya caranya. Ibu menanyakan satu-satu orang nanti, tapi jangan takut dan jangan malu. Kalau memang salah nanti jawabannya tidak apa-apa. Nanti ibu betulkan ya anak-anak ibu ya. Bagaimana, setuju itu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik. Setuju. Yang pertama ini, Iya, Bu. yang pertama ini nomor 1 ingin ibu yang menjawabnya nanti Herawani. Biar ibu bacakan ya. Gotong royong itu terdapat pada sila keberapa itu? Herawani, silahkan dijawab. Ketiga, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Benar itu atau salah? Benar, Bu. Iya, beri tepuk tangan buat Herawani. Pandai sekali dia ya. Hore. Iya. Yang kedua, ibu mau yang ini, Hotnauli yang menjawab yang kedua. Rajin beribadah itu terdapat pada sila keberapa itu, Hotnauli? Apa, Bu? Rajin beribadah terdapat pada sila keberapa? Ayo, jangan malu-malu anak ibu yang cantik. Kalau Sila salah, pertama, Bu. Oh, Tuhan betul. Bagaimana yang itu? Maha Esa. oh bagaimana itu anak-anak ibu yang lain? Benar atau salah? Benar, Bu. Hah? Ada yang bilang salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Oh, betul sekali, benar. Pandai-pandai anak ibu. Berikan tepuk tangan lagi buat Hotnauli. Agar dia tetap semangat dalam menjawab bila ada tugas. Baik, selanjutnya pada nomor 3, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ibu ingin yang menjawabnya Jeffrey. Sila keempat, Bu. Yo, anak-anak ibu yang lain bagaimana? Benar atau salah? Benar, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan buat Jeffrey. Biar dia tetap semangat kalau belajar. Yang ke-5, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ya, ibu mau yang menjawab ini. Kenapa tidak kelihatan ini si Opung Sungguh? Hadirkah Opung Sungguh? Hadir, Ibu. Oh, ya. Bisa dijawab, silahkan Opung Sungguh. Sila Mana, Bu? keberapa? Kurang jelas saya lihat. Apa? Nomor berapa, Bu? Kurang jelas saya lihat. Oh, ini ibu bacakan kembali ya. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itu terdapat pada sila keberapa? Kelima, Ibu. Betul sekali. Betul itu anak-anak ibu yang lain?
Keempat itu Ibu. Salah, Bu. Ah, salah. Kedua itu, Bu. Kedua, Bu. Kedua. Kedua. Ya, kata Maharani kedua. Kata Juli ke satu. Ibu Kedua, yang Bu. lain? Keempat itu Ibu. Keempat. Ya. Jadi semua udah pada ada pilihan masing-masing. Baik. Karena sudah ada pilihan masing-masing, mari kita satukan jawaban kita. Ini adalah pilihan yang kelima ini adalah ya, terdapat pada sila kelima. Makanya sering-sering dibaca Pancasila itu ya Tulus ya. Iya Bu, iya Bu. Ya. Baik. Jadi sungguh senang Ibu dalam tanya jawab ini, anak-anak Ibu semangat untuk menjawabnya. Bahkan jawabannya pun benar. Ya, jadi perlu ditingkatkan ini ya anak-anak Ibu ya. Ya Bu. Ya, Bu. Baik. Kemudian di sini pada slide berikut ini Ibu sudah menyediakan sebuah peta. Ya, ini masuk kita pada IPS. Sebuah peta negara Indonesia. Coba diperhatikan ya. Di pulau atau di negara kita ini, negara Indonesia, memiliki beberapa pulau-pulau terbesar di negara Indonesia ini. Ya, kalau kita perhatikan di peta ini, di sini ada kita lihat di sini terletak pulau besar, salah satunya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya. Itu adalah pulau-pulau yang terbesar di Indonesia. Jadi jangan lupa itu anak-anak Ibu ya. Nanti kalau keluar di ujian, sebutkan itu nama-nama pulau terbesar di Indonesia. Nanti dijawab si Tulus, itu apa? Si Bolga itu Ibu, itu salah nanti ya. Ya, jadi diingat dulu Pulau ini. Nias Bu. Nias. Itu dia ya. Ya, jadi diingat itu ya anak-anak Ibu ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di peta ini, jumlah penduduk di Indonesia itu tidak sedikit banyaknya. Ada sebanyak, coba dibaca itu Dita, berapa jumlah penduduk kita? Jumlah penduduk berapa ini, Bu? 2.701.000. Betul saya 700. bacanya, Bu. Kenapa? 2 Kurang juta, kelihatan anak Ibu. Iya, agak apa dia Oh kecil iya ya. banget ya, Bu. Siapa yang Bu, kelihatan baca ini lagi ya, coba Bu. dibantu? Saya Bu. Silakan Tulus. 271 349 889 Bu. Apa artinya membaca itu Tulus? Jumlah penduduknya Bu. Oh iya ya. Yang lain tahu arti apa yang dibacakan Tulus temannya tadi? Tidak tahu. Tidak tahu? Tahu, Bu. Tidak, Bu. Oh baik, Ibu betulin ya cara membacanya. Jumlah penduduk di Indonesia ini adalah 271.349.889. Bagaimana 89 jiwa? Bagaimana banyaknya penduduk di Indonesia ini? Ini masih perhitungan Januari 2021 kemarin, belum lagi dari Februari sampai bulan Juni ini ya. Jadi peringkat kedua di dunia jumlah kita ini di Indonesia. Kemudian luas wilayah Indonesia itu 1,905 juta kilometer persegi. Bagaimana itu luasnya ya Indonesia ini? Kemudian berada pada posisi silang atau cross position. Indonesia ada di antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentu anak-anak Ibu, karena kita sudah tahu betapa luasnya wilayah kita ini, wilayah Indonesia, dan banyaknya penduduk kita ini di Indonesia, tentu kalau kita perhatikan ini tidak mudah untuk membangun sebuah negara yang begitu besar ini. Inilah tugas seorang presiden yang
betul-betul menjaga, mengayomi, memelihara negara kita ini supaya jangan terjadi perpecahan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan presiden saja karena dia kepala negara kita, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena begitu banyaknya jumlah jiwa di Indonesia ini, tentu dia tidak bisa istilahnya memantau. Jadi bagaimana cara kita ikut serta menjaga, memelihara negara Indonesia ini agar tetap utuh, tidak terpisahkan, tidak terpecah belahkan. Ya, jadi kita mulai dari diri kita. Karena bisa terjadi perpecahan karena di negara Indonesia kita ini terdiri dari beberapa pulau. Kemudian ada yang bermacam-macam suku, ras, golongan, bahasa, warna kulit dan lain sebagainya. Tentu karena ini negara yang paling besar, sulit untuk disatukan. Ya. Jadi, bagaimana caranya untuk menjaga itu? Ya. Setelah disatukan dalam sebuah pondasi negara Indonesia ini, marilah kita sama-sama menjaga. Ya. Terlebih-lebih pada zaman saat ini kalau kita dengar di TV-TV itu terjadi ada nanti bentrok antara yang satu dengan yang lain, terjadinya intoleran, apalagi terjadinya bermacam-macam lah terjadi di negara kita ini. Ada yang tidak cocok dengan yang kulit hitam, ada yang tidak cocok dengan kulit putih, ada yang tidak cocok dengan cara beribadahnya yang satu. Nah, itu semua harus hilangkan. Cara menghilangkan itu jangan dulu kita tuntut orang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana? Setuju anak-anak Ibu? Setuju, Bu. Iya. Bu. Ya, jadi mulai sekarang anak-anak Ibu ya. Karena kalau Ibu hitung-hitung umur Ibu ini sudah mencapai kurang lebih 50 tahun. Iya, Bu. Tapi masih muda kali, Ibu. Kurang lebih 50. Ibu. Apa anakku? Ibu sakit ya, Bu? Iya anakku, tapi demi anak-anak Ibu yang cantik ini, yang baik, jangan sampai ketinggalan materi. Makanya Ibu rela, walaupun sakit Ibu tahan. Ya, jadi harus hadir di depan anak-anak Ibu. Ya, jadi mohon maaf. Nanti datang jenguk Ibu ya. Iya anakku, tapi jarak kita udah jauh anakku. Kalau bisa didoakan saja di sana, semoga Ibu sehat-sehat di sini. Pakai masker. Amin. Ya, jadi kita lanjut ya. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu doanya. Baik, jadi mengingat umur Ibu ini yang kurang lebih 50 tahun, tentu anak-anak Ibu ini nanti sebagai generasi penerus di negara kita ini. Ya, dengan kita sudah mendengarkan tadi betapa besarnya, luasnya wilayah Indonesia, siapa yang menjaga lagi kalau bukan kita? Anak-anak Ibu inilah yang jadi nanti generasi penerus untuk menjaga, untuk memimpin nanti negara kita. Siapa tahu nanti ke depannya ada di antara Bapak anak-anak Ibu yang laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi presiden. Marilah dipupuk terus kerjasamanya, dipupuk terus rasa cinta tanah air itu, jangan sampai terpecah belahkan. Bisa itu anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Baik, terima kasih. Ya, jadi itulah tentang peta yang telah Ibu tayangkan ini ya. Baik, selanjutnya di sini Ibu tampilkan dua buah gambar. Gambar ini ada dua. Jadi peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Ya, siapa yang tahu ini peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini di atas? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Saya kebanjiran, Bu. Ada yang banjir, ada Iya. yang kebakaran hutan, Bu. Betul Kebakaran, sekali. Bu. Yo, pada pinter-pinter anak Ibu. Ini makan apa tadi pagi? Kok pada pinter-pinter ini ya? Makan nasi, Bu. Makan nasi, Bu.
Oh iya ya, Roti, Bu, roti. minum susu ya. Sama telur ceplok. Oh iya, pantas pinter-pinter ya. Tidak biasanya itu. Kemarin-kemarin nggak seperti ini. Cuma hari ini saja ya. Ibu kaget pun. Ya, jadi betul tadi yang anak-anak ibu bilang. Ini peristiwanya ada banjir, ada kebakaran. Benar. Kenapa ada itu yang namanya kebakaran dan banjir? Itu ada dua. Ada itu disengaja. Contohnya seperti banjir dulu. Ini terjadi banjir karena ulah manusia itu. Kenapa dikatakan ulah manusia? Karena manusia ini membuang itu sampah sembarangan, kadang di perairan, akhirnya terjadi penyumbatan, makanya terjadilah yang namanya banjir. Kemudian di hutan ini kenapa terjadi kebakaran? Ada itu yang disengaja, itu manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, dia sengaja membakar hutan, ya, sehingga terjadilah kebakaran yang begitu luas dan dampaknya bisa kena kita, istilahnya seperti pada bulan-bulan lalu waktu terjadi kebakaran di, kalau tidak salah ibu ya, di Pekanbaru, bagaimana asapnya itu ya, jadi sangat-sangat terganggu dan mengalami kerugian ya. Itulah salah satu contoh perubahan alam yang disebabkan oleh ulah manusia, dan masih banyak yang lain. Ini hanya dua contoh aja ibu tayangkan ini ya. Kalau mau melihat yang lainnya, boleh dibuka-buka buku yang lain, diambil dari sumber yang lain, ataupun ditonton di televisi. Ya, baik. Di sini ada berupa teks tentang lingkungan di sekitar kita. Ya, ini ibu udah capek sekali ini berbicara terus. Ibu mau yang membacakan ini sama kita Martasari. Nggak ada kelihatan Martasari dari tadi. Ada Martasari? Ada, Bu. Yuk, silahkan dibantu dibaca nak ya. Ya, Bu. Lingkungan di sekitar kita. Lihatlah sekitar kita. Kita bisa menyaksikan lingkungan hidup yang begitu indah, rapi, bersih, serta asri. Lingkungan yang seperti itu bisa disebabkan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Mereka benar-benar menjaga keasrian dari lingkungannya dengan memperhatikan kebersihan serta menjaga sekitar supaya tidak rusak, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditempati. Iya. Semua kan, Bu? Enggak, dibagi dulu sama kawan yang lain. Nah, ini ada Eva. Tidak ada, saya lihat Eva tadi. Ada si Eva? Saya, Bu. Silakan dibantu dibaca. Yuk, silakan nak. Paragraf kedua ya, Bu. Iya, anak ibu. Pertanyaannya, apakah itu lingkungan kamu? Apakah kamu sudah benar-benar menjaga lingkungan? Kalau iya, selamat. Kamu bukan termasuk salah satu dari faktor pengubah lingkungan. Kamu adalah sosok yang cinta lingkungan. Lanjut, Bu. Ya, kita bagi lagi biar kebagian membacanya ya. Ini tidak kelihatan ini anak ibu yang satu Saya, ini ya. Bu. Oh, mana? Oke, silahkan. Maharani, Bu. Oh, silahkan Contoh Maharani. perilaku manusia Berani yang sekali dapat- Maharani ini ya. Oke, silahkan anak ibu yang cantik. Contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan perubahan alam antara lain: 1. Menebang pohon di hutan sembarangan. 2. Selalu membuang sampah ke perairan atau sungai. 3. Perilaku manusia dalam membakar hutan atau terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. DLL. Yuk, DLL atau kepanjangannya apa? Dan lain lah. Lain. Iya, pinter-pinter anak ibu ya. Membacanya juga lancar-lancar semuanya ya. Ya. Baik, seperti yang ibu katakan tadi, ini lingkungan di sekitar kita. Tentu karena udah tahu kita penyebab-penyebab kenapa terjadi tadi yang gambar seperti yang ibu tampilkan tadi, itu adalah ada beberapa alasannya, seperti menebang pohon, manusia membuang sampah dengan sembarangan ke perairan, ya, dan lain sebagainya. Ya, marilah kita itu menjaga lingkungan kita agar tetap asri, bersih, sehingga kita nyaman seperti yang dikatakan di teks tadi, nyaman untuk kita tempati. Coba kalau lingkungan kita tidak bersih, pasti kita tidak nyaman untuk tinggal di tempat itu ya.
Ya, jadi itu dia teksnya. Baik, anak-anak Ibu, berdasarkan teks tadi, nanti Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu. Ya. Tugasnya nanti itu menentukan ide pokok pada paragraf dari teks tadi. Tapi bukan sekarang dikerjakan lah ya anak-anak Ibu, tapi dikerjakan melalui LKPD. Nanti Ibu bagikan nanti LKPD-nya dan dikerjakan di rumah. Baru dikirim nanti melalui WA group paling terlambat nanti jam 7 malam. Udah dengar anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Bagus. Iya, baik. Karena sudah mengerti tentang tugasnya tadi, jadi ini ada beberapa pesan. Mulai dari sekarang, marilah kita jaga lingkungan kita supaya kita bisa nikmati lingkungan yang sehat, bersih, dan terindah dari bencana. Ya. Kemudian pesan dari PKN, kita bersahabat dalam keberagaman, kita buat karena berbeda, Indonesia adalah rumah kita. Dan terakhir, apabila di materi kita ini masih ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan sebelum kita tutup ya. Ada yang ditanyakan anak-anak Ibu? Pas, Ya. Bu. Apa? Ada? Mas, Bu. Udah pas? Tidak ada, Ibu. Udah, Bu. Oh, baik. Kalau udah pas ya kita tutup ya materi kita pada saat ini. Dan sebelum kita pulang, ingat tadi pesan-pesan di pelajaran kita, jangan sampai lupa. Dan tugasnya jangan dilupakan, jam 7 malam nanti dikirim melalui WA grup kita yang sudah Ibu buat ya. Baik. Saya jam 8 aja, Bu ya. Saya kirim. Apa Tulus? Jam 8 aja saya kirim nanti, Bu ya. Janganlah Tulus, kan Ibu sudah kasih batas waktu. Nanti tidak sempat Ibu periksa Tulus ya. Ya, kalau bisa. Oke lah, Bu, saya usahakan, Bu. Iya, ya begitu ya anak rajin. Harus tepat waktu ya, disiplin ya Tulus ya. Iya, Bu. Baik. Ya, jadi karena pelajaran kita sudah berakhir, maka sebelum kita pulang karena ini udah siang, mari kita kembali berdoa dipimpin oleh teman kita. Siapa itu namanya sih? Mana ini? Sesembunyi ini sih. Oh, Maharani. Oh, bawa kita dalam doa dulu Maharani. Iya, Bu. Ayo kawan-kawan. Kita. Ayo. Ayo kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Makin besi dia. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pulang atau selamat keluar ya. Silakan beli jajan di luar atau makan-makan di warung. Baik, terima kasih. Mantap kali, Bu. Kasih, Bu. Iya. Bagus sekali, Bu. Ini Bapak Tulus ini. Materinya luar biasa, Ibu kuasai ini, Bu. Padahal Ya, dapat saya semua langkah-langkah pembelajarannya dapat semua. Tapi nggak tahu lah, kita tunggu dari guru Pamung. Sudah mantap ya, Pak Tulus. Padahal saya sakit loh Pak, saya paksakan. Tidak ada pelajari. Ini kurang kesehatan Ibu jadi pendukung saya lihat itu. Iya, udah 4 kali injeksi Karena nggak ini bisa loh jadi, Tulus. karena 4 nggak kali. bisa fokus sekali. 4 Seperti kali saya injeksi semalam ini Tulus. 3 kali. Sebelum Oke, tampil ini sudah injeksi. Jadi habis ini nanti opname dulu biar kuat, lemah kali. Yalah. Makanya Silakan, doakan Bu, ya ya. biar sehat. Hai Ibu Adinia. Iya Pak. Ya, saya mau kasih masukan kepada Ibu. Saya bukan mengatakan bahwa saya harus sempurna. Ya, ya, Pak. Jadi kepada Ibu Adinia yang saya lihat, Iya, dengar ya Bu Adinia, dengar Pak. ya, yang selama proses belajar mengajar dalam bentuk daring ini, kekurangan Ibu yang paling nampak ataupun menonjol
yaitu tidak mengajak siswa-siswi membuat kesimpulan proses pembelajaran. Ya, itu yang paling nampak ya. Bisa dikatakan kekurangan lah ya. Nah, bukan mengatakan saya sempurna seperti itu. Mungkin ke depan bisa diperbaiki lagi.